Antara 1978 hingga 1990. Seorang pembunuh seks berantai yang dikenal sebagai The Forest Street Killer, meneror wilayah sekitar Rostov di Rusia Selatan. Ketika akhirnya si pelaku tertangkap, ternyata dia adalah guru sekolah yang perangainya sopan dan anggota Partai Komunis yang dikenal dengan nama Andrei Chikatilo. Yang melakukan setidaknya 53 pembunuhan terhadap wanita, anak-anak dan gelandangan selama 12 tahun. Meskipun demikian, Chikatilo yang telah mengakui kepada mereka semua yang didakwakan, hanya bertanggung jawab terhadap 52 orang di antaranya. Karena orang lain sudah dieksekusi untuk kasus pembunuhan pertamanya. Yang korbannya adalah seorang gadis cilik 9 tahun yang dibujuk untuk ikut dia ke sebuah gubuk sewaan ketika dia berumur 42 tahun. Meskipun demikian, pembunuhan yang dilakukan Chikatilo untuk pertama kalinya itu telah menentukan pola dari seluruh pembunuhan berikutnya. Karena Chikatilo impoten, setelah mencekik gadis kecil 9 tahun itu, lalu ia mencoba memperkosanya, akan tetapi gagal, dan akhirnya dia menggagahi bocah itu dengan jari-jarinya. Sepertinya, yang membuat dia bebas dari kasus itu adalah darah yang keluar dari selaput darahnya yang koyak. Karena dia berulang kali menusukkan jari-jarinya ke kemaluan gadis kecil itu dalam suatu tindakan gila-gilaan. Yang hal itu memberinya kenikmatan, maka sejak saat itu, kekuasaan, darah, seks, penyiksaan dan kematian selalu terjalin erat dalam pikirannya. 2 tahun kemudian, dia beraksi lagi, kali ini. Korbannya adalah seorang gadis 17 tahun yang bermain hoki dari sekolah yang bersedia berhubungan dengannya, dengan bayaran sekali traktiran makan. Dia membawa gadis itu ke hutan dan memukulinya sampai mati. Kemudian dia menggigit sampai putus salah satu puting payudara gadis itu dan masturbasi menggunakan mayatnya. Sejak saat itu, jumlah mayat yang ditemukan sebagai korban penyiksaan dan mutilasi pun semakin bertambah. Wanita-wanita yang lebih tua, anak-anak dan remaja baik pria maupun wanita. Pada tahun 1984, Chikatilo ditangkap dan diinvestigasi oleh seorang detektif yang memperhatikan dia bertingkah aneh saat berada di bus. Akan tetapi meskipun tali dan gulungan kawat panjang, juga sebilah pisau ditemukan dalam kopernya, akhirnya dia tetap dibebaskan karena golongan darahnya tidak sesuai dengan golongan darah orang yang menjadi tersangka pembunuh. Ternyata belakangan diketahui bahwa Chikatilo yang berkacamata itu adalah seorang yang memiliki kelainan medis, karena sperma dan golongan darahnya berbeda, yaitu AB dan A. Hal ini menjadi faktor yang menguntungkan baginya, maka dia dicoret dari daftar nama para tersangka. Pada bulan Oktober tahun 1990, akhirnya dia tertangkap, setelah melakukan banyak pembunuhan brutal lainnya. Ketika korban terakhirnya ditemukan dalam hutan dekat sebuah stasiun di desa terpencil. Seorang polisi ingat pernah bertanya kepada seorang laki-laki yang dia lihat muncul di dekat situ, memakai setelan abu-abu dan bekas luka di jari dan telinganya, sebagai identitasnya yang dicurigai, dia adalah Chikatilo. Mulanya dia masih di bawah pengawasan, akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Setelah diinterogasi dengan keras selama beberapa hari, dia pun mengaku. Dia diadili pada bulan April tahun 1992, di pengadilan dia tidak mengemukakan alasan apapun, akan tetapi dia mengatakan bahwa, dia menyaksikan kakak laki-lakinya dimakan oleh para tetangganya di Ukraina. Di masa kelaparan pada 1930-an dahulu. Dia berkata, ketika saya menggunakan pisau saya, itu memberikan kelegaan psikologis. Saya tahu bahwa saya harus dibinasakan. Saya adalah suatu kesalahan alam. Dia pun dieksekusi oleh regu tembak, pada Februari tahun 1994, atas dakwaan dari segala tuntutan perbuatannya.